Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah baik. Belum kita mau mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, ada baiknya kita absen dulu ya. Ada yang sakit atau yang alpa gitu kan. Novi, apakah hadir? Hadir, Ibu. Chandra, Hadir, Ibu. Viola Ananta. Hadir, Ibu. Baik. Hari ini kelas kita hadir semua ya. Anak-anaknya nggak ada yang sakit, alhamdulillah. Sebelum, ada yang tahu hari ini kita belajar mengenai apa? Belum tahu, Ibu. Belum tahu. Ya, hari ini kita memasuki ke tema 7, subtema 3. Pembelajaran 3. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan keberagaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan yang dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keberagaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting yang terkait dalam teks dengan terperinci. Oke, Ibu akan men-share buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Udah terlihat anak-anak di layar laptopnya masing-masing? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Hadir, Ibu. Pada teks yang pertama, kita akan membaca mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Bait pertama akan Ibu baca, nanti Ibu akan memilih salah satu dari kalian untuk melanjutkan bacanya. Jadi anak-anak Ibu harus memperhatikan ya. Keberagaman ekonomi di Indonesia, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat LU sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis pertanian lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Nanti kita jawab sama-sama. Baik, yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan boleh dibaca oleh Chandra. Ayo, Chandra. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil,
dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat sebagai berikut. A. Peternak unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternak hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternak hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. Baik, nomor 3, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Oleh Viola, kepada Viola. Bisa dibaca, Viola. Baik, Ibu. Ketiga, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan dapat dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke darat. Kini nelayan sudah menggunakan mesin perekat kapal, motor. Sudah, Viola. Baik, Ibu. Ayo, Viola. Baik, aktivitas keempat boleh dibaca oleh Novi. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya, kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadi Indonesia sebagai negara mengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapat negara. Baik, Novi, sudah. Sampai situ aja. Biar Ibu yang lanjutin lagi ya. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan di Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Baik, Ibu ingin bertanya kepada kalian, kan tadi kita telah membaca teks yang berjudul Keragaman Ekonomi di Indonesia. Apakah anak-anak Ibu dari bacaan yang telah kita baca tadi, Ibu ingin bertanya apakah ada informasi penting atau informasi baru yang anak-anak Ibu dapatkan dari teks tersebut? Yang pertanian, lahan kering perkebunan, tenggalan, kalau lahan basahnya Bu, Ya. sawah irigasi, sawah lebak. Kalau untuk bidang peternakan, unggasnya ayam, itik, burung, dan angsa.
Bagus. Kalau untuk hewan kecilnya, Bu, kelinci, kambing, dan domba. Oke, terima kasih. Berarti Novi sangat mengamati ya informasi baru yang terdapat dalam teks yang kita baca tadi. Baik, kalau hewan besar untuk Viola itu apa aja hewan-hewannya? Ada sapi, ada kerbau, ada kuda. Ya, Bidang perikanan tangkap, nelayan, perikanan budidaya, perairan, payau, tambak, darat. oke. Terima kasih Viola. Untuk budidaya darat, apakah anak Chandra tahu? Itu contohnya apa-apa aja? Di daerah itu ada sawah, ada waduk, sama danau, Ibu. Bagus. Yang kedua, bidang kehutanannya. Di bidang kehutanannya ada hasil kayu sama hutan non kayu, Bu. Non Seperti kayunya, ya. kina, karet, damar, dan sagu. Bagus. Jadi itu ya informasi penting yang kita dapat atau kita peroleh dari kegiatan membaca keragaman ekonomi di Indonesia. Baik, Ibu ada dari bacaan ini, Ibu ingin bertanya lagi. Siapa yang benar-benar nyimak pasti dia bakalan tahu apa jawaban yang dari Ibu tanyakan ini. Dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Tadi kan sudah dibaca sama-sama. Apakah anak-anak tahu informasi penting dari teks bacaan tersebut? Saya Ibu, Oke, kepada Vio. keragaman masyarakat Indonesia dipahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. Ya. Satu lagi ada. Ada Ibu, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, tadi dampak negatifnya udah kita ketahui ya. Baik, kepada Novi, apakah Novi tahu informasi penting apa aja yang kita dapatkan dari bacaan tadi? Keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, Ibu. Oke, ada lagi? Cuma satu, dua ada. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetus oleh MPU Tatulak pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa. Itu Ibu. Oke, Chandra, apakah Anda mendapatkan itu informasi pentingnya? Kepada Chandra, Ada, Ibu. ya, coba bacakan. Sikap saling menghargai dan toleransi itu dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, Ibu. Oke, bagus sekali. Jawabannya dari Novi, dari Vio, dari Chandra. Itu jawabannya bagus-bagus ya. Oke. Setelah membaca dua teks bacaan tadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar tentang keberagaman aktivitas ekonomi di Indonesia dan arti penting memahami keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia, Ibu. Oke, bagus. Betul apa yang dikatakan Novia, kita mempelajari tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia dan arti penting memahami keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Apakah anak-anak Ibu tahu bagaimana sikap kita dalam menghadapi keragaman di Indonesia?
Saya Ibu, Oke, baik Viola. Bagaimana? kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana untuk mempererat persatuan dan kesatuan, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi, untuk pembelajaran tema 7, subtema 3 dan pembelajaran 3-nya hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi untuk minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran keempat di tema 7. Jadi mohon dipelajari buku temanya di rumah ya, anak-anak Ibu. Baik, Ibu. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Baik, Ibu. Ya, Ibu. Ibu.